Apa bedanya kalau yang sama kelompok DTP? Orang yang bikin DTP. Tapi semua tuh. Iya, DTP. Telepon terus. Iya. Maksudnya ukuran yang di samping kiri ini loh. Atur batunya bukan ini kolomnya, balok kayunya. Itu berarti landscape. Ya. Dia apa? Mengeluh apa? Oh nggak ada, mereka sangat bahagia bersama saya. Oh. Jalan nih kita. Ini Luit nih ya. Jadi ada beberapa bangunan baru, bangunan lama. Nah, cara mereka bedain tuh gimana? Lewat biasanya struktur bawahnya. Struktur bawahnya. Ya, makanya ada beberapa yang berbeda. Tapi ini kaki yang dimana udah dari masa lampau. Yang mana struktur yang di masa lampau itu lebih rigid kalau misalnya kita lihat. Jadi dari atasan ini untuk penopang dari luitnya ini untuk di bagian atas. Jadi kalau misalnya dilihat strukturnya ini itu tuh lebih besar. Nah kalau misalkan yang baru itu mereka persimpel, yang dimana simpul dari kayu itu lebih simpel, yang dimana hanya memasukkan kayu doang. Akan tapi untuk penopang ini itu mereka nggak ada. Itu perbedaan struktur dari masa lampau. Nah teman-teman, kalau misal kalian ke Baduy ini, yang dimana kalau misal kalian XX gini nih, putih-putih gini nih. Coba mana ini ya? Ini teman-teman. Okay. Nah, ini tuh tanda mereka udah melalui peresmian dari ritual tersebut. Ini mana luit ini didoakan gitu, sudah didoakan agar terjaga dan sehat lah sepanjang masanya. Terjauh dari hama gitu ya. Terjauh dari hama atau bahaya-bahaya segala macam. Nah, itu samanya dengan rumah tinggal, yang mana harus diresmikan oleh ritual. Oh, kalau kita selamatan ya. Iya, selamatan. Tumpeng. Ini bukan tanda kuli ini, tadi. Oh, ini. Oh iya. Ini apa, kapur ya? Iya, mereka tuh pakai kapur untuk nandainnya. Kayak begitu. Oke, teman-teman. Jadi kita berada di kawasan Luit gitu. Yang dimana Luit ini itu dibagi dari berbagai daerah masing-masing kampung. Jadi kan di Baduy ini kan banyak ya kampungnya berbagai. Nah Luit ini ditempatkan di area luar kawasan dari kampung. Nah di mana itu memang untuk menjaga dari dampak kebakaran atau memang dari dampak banjir atau segala macam, itu menjauhkan dari hal-hal itu gitu. Jadi kalau misalkan jadi terselamatkan lah terhadap kawasan rumah-rumah tinggal gitu. Jadi biasanya ditaruh di belakang kampung atau di samping-samping kampung kayak begitu. Atau mungkin di bagian depan dari kampung yang terjauh dari rumah-rumah tinggal gitu. Oke teman-teman, karena Baduy ini tempat wisata, jadi kita mau jajan-jajan dulu nih. Ayo ikut kita. Kita udah sampai nih, kita bakal nge-es dulu nih. Oh iya. Biasa. Teh 1 es ya. Nah ini ada adik lagi nyelengin tuh, pinternya ya ampun. Nyelengin adik. Nyelengin bahasa Sundanya apa?
Asik. Buatin di celana. Salana apa? Jadi teman-teman, di sini di bagian belakang area Kampung Baduy, yang dimana area belakang juga banyak jajanannya gitu. Jadi kita sepanjang perjalanan dari Baduy luar itu ada beberapa jajanan gitu, kayak kain-kain segala macam. Nih kita di bagian belakang nih. Oh, Kayak gitu. Sampai sana-sana itu ada beberapa jualan gitu. Naik baik kami. yang sebelah sana enggak? Ini sekarang udah mau jam mana, Pak? Jadi kalau lihat satu rumah, kalau gua apakah mereka sistem penataan sendiri gimana menurut? Pelan-pelan Pak Ilmi. Menurut saya sih Pak, memang sistematis mereka enggak, untuk dari segi pemukiman ya, mereka tuh enggak terlalu teratur, tapi mereka tuh cuma satu kawasan gitu. Jadi mereka menata rumahnya tuh masing-masing gitu. Mungkin dalam pembagian lahannya kayak gimana kayak gitu sih. Tapi selama gue di Baduy, gue belum pernah melihat. Gue ngeliat ayam, pernah anjing. Oh, gue jarang ngeliat kucing gitu. Kemarin sempat sekali gitu beberapa kucing gitu, jadi ada di sana, habis itu tadi ada juga di sana, cuman memang nggak sesering itu, beda sama tempat-tempat lain. Jadi ada beberapa tarian tadi juga di beberapa tarian yang di sana dilakuin. Nggak boleh di foto. Kebetulan nggak boleh foto untuk di bagian dalamnya. Mana teh kopi bagus? Itu kalau menurut ajaran kami di sini, karena yang Maha Kuasa itu menciptakan bumi, langit, setan, manusia gitu kan. Jadi makhluk keempat sebenarnya yang Allah ciptakan gitu. Jadi ada istilah di bahasa Sundanya, jelek bumi, jelek langit, jelek setan, jelek manusia. Berarti kan manusia paling terakhir. Cuman jadi sakti setan kawasa, manusia lebih kawasa. Jadi manusia itu lebih diberi kelebihan, lebih kekuasaan akal dan pikiran. Jadi yang kalau setan itu diberinya kesaktian ceritanya. Jadi sakti itu nggak ada yang lebih setan, karena sebelum kita melihat secara langsung setan udah melihat lebih dahulu itu kesaktian ada di setan. Tapi kita diberikan kelebihan akal dan pikiran gitu kan. Gitu. Jadi semua juga harus kita hargai, harus kita hormati, karena yang Maha Kuasa juga ciptaannya gitu kan. Gitu. Jadi makanya ada ritual-ritual setiap waktu, setiap saat, setiap ada proses penanaman atau proses penebangan. Jadi masyarakat Baduy itu, khususnya masyarakat adat, ketika berdoa di aliran sungai atau sumber mata air, di batu-batu atau di gunung, bukan semata-mata orang Baduy itu muja sama setan atau penghuni tempat. Tetap kita munajat kepada yang Maha Kuasa. Cuman kita harus ada istilah mipit kudu amit, ngalak kudu menta, ngagedag kudu bewara. Yang artinya kita harus ada tata krama lah.
mipit amit ngalak menta gitu kan, ngageda kudu bewara. Jadi yang harusnya kita kode etik harus kita pakai gitu. Itu. Jadi kode etik bukan hanya istilahnya kita terapkan kepada sesama manusia saja, melainkan makhluk ciptaan yang maha kuasa juga mesti kita berikan adab agar tidak mengganggu sama diri kita. Makanya banyak orang-orang yang sambut atau apa itu tidak paham tentang ramah. Kita mau panggil. Itu.